Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Kurnia Sandi Saputra. Saya mahasiswa dari STI STEMI Bandung Business School. Di video kali ini saya akan membahas bahasan inti dari pertemuan 2-7 untuk memenuhi tugas dari pendidikan agama, yaitu tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah sebuah usaha kita untuk mengenal Allah, Tuhan pencipta alam dan yang wajib diibadahi oleh kita. Ma'rifatullah berasal dari dua kata, ma'rifat dan Allah. Secara singkat, ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Ma'rifatullah juga merupakan ilmu yang paling mulia dan penting. Ma'rifatullah juga memberikan manfaat jika dipelajari karena tidak saja untuk kepentingan dunia, tetapi juga untuk kebahagiaan akhirat. Ahamiyatu ma'rifatullah, cara mempelajari matullah dengan cara bertafakur. Tafakur adalah berpikir menggunakan akal dan qalbu. Rumus utama tafakur, yang pertama, akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu, Al-Quran tanpa akal lumpuh, pemahaman penafsiran selalu mengarah ke aku yang sibuk mengomentari dari pribadi bukan orang lain. Buah pentingnya mengenal Allah, yang pertama merdeka, yang kedua tenang, yang ketiga berkah, yang keempat hidup mulia, yang kelima surga, yang keenam ridho Allah. Dan penghalang dalam mengenal Allah ada 9. Yang pertama al-kubru sombong, az-zulmu dolim, yang ketiga al-kizdu dusta, yang keempat al-fusuku fasik, yang kelima al-kufru kufur, yang keenam al-fasadu fasad, yang ketujuh al-ghaflah lengah, yang kedelapan qasratul ma'ashi banyak berbuat durhaka, yang kesembilan al-itriyad ragu-ragu. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat kauniyah, melalui metode Islam dengan dalil nakli dan akal, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Quran Surat Yunus ayat 100. Di sini Allah menyuruh kita untuk menggunakan akal kita untuk mentadabburi ayat-ayatnya, mentadabburi ciptaannya. Yang kedua yaitu dengan cara membenarkan. Di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, dari Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maksudnya Engkau maka pelihara kami dari siksa neraka. Kita meyakini bahwa penciptaan langit dan bumi ini semuanya yang menciptakannya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Metode selain Islam, metode ini digunakan oleh orang-orang kafir. Yang pertama dengan hawa nafsu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 55 yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Dengan hawa nafsu mereka yakin bahwa mereka akan bisa melihat Allah secara langsung. Metode selain Islam yang kedua yaitu ragu-ragu. Dan senantiasa orang-orang kafir itu berada dalam keraguan-raguan terhadap Al-Quran hingga datang kepada mereka saat kematiannya dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari kiamat. Quran Surat Al-Hajj 55. Seorang kafir senantiasa ragu-ragu terhadap Al-Quran dan tidak meyakini adanya Al-Quran dan ragu-ragu terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala sehingga suatu saat mereka tiba akan kematiannya. Metode Islam yang ketiga yaitu berakibat kufur. Karena orang-orang kafir senantiasa melakukan kufur nikmat, bukan malah syukur atas nikmat yang Allah berikan. Al-adillah ala wujudillah, bukti kebenaran Allah. Eksistensi Allah, keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, adalah yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut. Yang pertama, ad-dalil fitri, dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-hikmah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat tajasi, dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Kalau manusia dibiarkan dalam fitrahnya, tentu ia akan mengakui adanya zat maha hebat
yang memberi rezeki, menghidupkan dan mematikannya. Seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 7 surat 7 ayat 172 dan Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 22. Kemudian yang kedua ada dalil hissi, dalil yang dapat diindra. Ada bukti kebenaran Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya beberapa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah umat manusia, di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang disaksikan oleh manusia. Contohnya perahu Nabi Nuh, peristiwa banjir besar yang terjadi pada masanya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 27. Yang ketiga ada dalil akli, dalil yang dapat oleh akal. Bukti rasional akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta, dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Di antara langkah yang bisa ditempuh untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori, antara lain teori sebab, yang kedua teori keteraturan, seperti dalam contoh Quran surat As-Saffat ayat 6. Yang keempat ada dalil nakli nas. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk kepada kitab suci. Yang kelima ada dalil tahri, dengan dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa pertama Adam alaihissalam hingga Rasulullah terakhir Muhammad SAW. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah Tauhidullah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Secara tasasil usul. Tauhid rububiyatullah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya biasa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb, Raja dan Pencipta semua makhluk, dan Allah mengatur dan mengubah keadaan mereka. Al-Jadid Syah Kitab Tauhid halaman 17. Khalikon keesaan Allah sebagai pencipta, Rajikon keesaan Allah sebagai pemberi rezeki, Malikon keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Tauhid mulkiyatullah. Tauhid mulkiyah adalah berasal dari kata malika yamliku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Sedang maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin walian, satu-satunya pembuat hukum hakiman dan pemerintah amiran. Tauhid mulkiyah ada 5 poin. Yang pertama, walian, pelindung dan pemimpin. Yang kedua, hakiman sebagai pembuat hukum. Yang ketiga, amiran sebagai pemerintah. Yang keempat, sebagai goyatan yang dituju. Dan yang kelima, ilahan ma'buza, Tuhan yang disembah. Kemudian yang selanjutnya yaitu al-hayah fi jalid tauhid, hidup di bawah naungan tauhid. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Hidup mulia hanya akan diri apabila seseorang hanya berwala loyal kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pemahaman akidah yang benar dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang tentang A, zat, yang B, sifat, yang C, nama-nama, dan D, af'al. Keduanya itu macam-macam tauhid, ada 4. Yang A, asma wa sifat, B, rububiyah, C, mulkiyah, dan D, uluhiyah. Yang ketiga, rangkuman kalimat la ilaha illallah. Sikap ketauhidan sebagaimana tersebut terangkum dalam kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Inti kalimat ini adalah ikhlas, yakni melepaskan diri dan menjauhi tagut dan hanya beribadah kepada Allah saja. Dalam istilah akidah disebut al-wala wal bara. Maka seseorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid, mereka akan menjadikan Allah sebagai yang A, Allah sebagai mahbuban yang dicinta, B, Allah Ta'ala sebagai Robban, maksudan, Tuhan yang dituju, C, Allah Ta'ala sebagai Malikan Muthan, Raja yang ditaati, D, Allah Ta'ala sebagai Ilah Ma'buban, Tuhan yang disembah. Yang keempat, mencapai kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, yang mana di dunia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan surga, ridha Allah dan melihat Allah. Dengan hidup di bawah naungan tauhid seperti inilah akan terbimbing ke arah hayatun thayyibah, kehidupan yang lebih baik. Wallahu a'lam bimuradi bisawab. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.